Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تحسب كل نفس إلا
wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan dizalimi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri muslim. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia maha pengampun, maha penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alaihim ridwan. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-'ibadu ma fi Ramadan latamannat an takuna sanatu kulluha Ramadan. Beserta bunga Ramadan man satu Hulu Sungai Selatan, rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita panjatkan atas limpahan taufik, hidayah dan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita
diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan ke junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti. Serta kemah Ramadan yang satu kesehatan yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bahkan bulan Ramadan ini hanya dikasih kepada Rasulullah, Nabi Muhammad dan umatnya saja, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Walaupun umat-umat yang lain itu juga diparukan berpuasa, tetapi berpuasanya tidak di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah khususnya keistimewaan terhadap Rasulullah dan kepada umatnya. Di mana buktinya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Karena bulan Ramadan ini salah satu bulan yang banyak namanya. Kasratul musamma yadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan bahwasanya yang dinamai itu adalah mulia. Kasratul musamma yadullu ala syarafil musamma. Nah, salah satunya yang banyak nama di antara bulan 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Banyak julukan-julukan terhadap bulan Ramadan ini. Ini adalah menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa dan yang sangat mulia. Dan bahkan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul 'ibadu bima Ramadan fatamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai kata seorang hamba itu mengetahui apa-apa yang terkandung di bulan Ramadan dan terhadap Ramadannya itu sendiri, maka niscaya seorang hamba itu akan mencita-cita bahwasanya setahunan itu Ramadan aja. Tidak ada yang bulan yang lain, tidak ada Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah dan yang lain-lain. Munyakawa itu Ramadan aja setahunan. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai bulan Rajab itu sudah memohon, meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Berarti luar biasa itu bulan Ramadan itu. Bahkan para sahabat itu 6 bulan dahulu sebelum datang bulan Ramadan itu sudah memohon, meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan dari antara doa Rasulullah yaitu ujar Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa badilna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini di bulan Ramadan ini yang sebaik-baiknya. Karena belum tentu Ramadan akan datang, kita diberikan kesempatan berjumpa lagi bulan Ramadan. Namun kita berharap mudah-mudahan tahun kain pun kita dipertemukan lagi. Tapi kada menjamin bahwasanya kita akan bertemu di Ramadan dengan kain. Aku anu aja misalnya itu kada menjamin. Kau sehat saja kada menjamin. Berapa banyak orang
tensi normal, kolesterol normal, asam urat normal, semuanya normal. Ternyata apa? Mati mendadak. Bahkan orang yang komplikasi kada mati-mati itu. Jadi tidak menjamin. Oleh karena itu, mumpung kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Ramadannya kita hanya kurang lebih 5 hari, menjalani 5 hari. Ada 25 hari, insya Allah lagi. Masih banyak kesempatan untuk mengisi waktu di bulan Ramadan ini. Nah, lalu apa-apa tadi bulan Ramadan itu namanya? Artinya yang dikatakan bahwasanya bulan ini adalah termasuk bulan yang banyak nama. Kasratul musamma yadullu ala syarafil musamma, dan itu ada pada Ramadan. Di antara nama bulan Ramadan, julukan daripada bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Ramadan itu adalah bulan yang ibadah. Artinya di bulan Ramadan ini siapa yang beribadah, ibadah apapun bentuknya, baik ibadah sosial ataupun ibadah untuk pribadi sendiri, maka amal ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlipat-lipat pahalanya. Kullu amali ibni adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha. Tiap-tiap amal daripada anak Adam itu akan dilipat gandakan kebaikan itu sampai 10 kali lipat, dan bahkan sampai sab'atil dha'fin, sampai itu 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu kali lagi hitungannya. Bahkan ketika kita beramal sunat di bulan Ramadan ini, maka itu nilainya seperti kita melaksanakan ibadah yang wajib. Dan ibadah yang wajib dilaksanakan di bulan Ramadan ini itu sampai 70 kali lipat. Ketika kita sembahyang 2 rakaat, sama lawan 70 kali kita sembahyang 2 rakaat 2 rakaat. Yang tarawih dia sudah kaliur 20 rakaat aja lah, apalagi sampai 70 kali 2 rakaat berapa? 2 kali 70 berapa? 2 kali 70 240 rakaat 620 rakaat, mungkin udah sakit pinggang. Nah, jadi kesempatan bagi kita, dan karena di bulan Ramadan ini adalah syahrul ibadah yang mana dikhususkan kepada kita umatnya Rasulullah, diberikan kesempatan ini adalah untuk memperbanyak ibadah. Karena dibanding dengan umat-umat dahulu, kita ini jauh. Umat-umat yang dahulu itu awak besar-besar, ganal-ganal, umur panjang-panjang, tenaga kuat-kuat. Artinya sehingga ibadahnya kuat, ibadahnya lama. Cuman Rasulullah SAW karena sayang kepada umatnya Rasulullah, karena Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, kepada Muhammad ini sayang, lalu supaya jangan kalah orang 6 hari tentang beribadah, beramal, lalu dikasihlah bulan Ramadan. Apabila beramal di bulan Ramadan ini, maka itu bisa melebihi daripada umat-umat yang dahulu. Bersyukur kita di bulan Ramadan ini dipertemukan. Nah, lalu ibadah-ibadah apa saja yang sangat ditekankan kita laksanakan, kita amalkan dalam Ramadan ini. Ada ibadah-ibadah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak. Itu di bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan juga dianjurkan. Sesuai dengan nama daripada bulan Ramadan. Di antara nama bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan itu dijuluki dengan syahrus sadaqah, bulannya sedekah.
Kenapa jadi dijuluki bulan sedekah? Karena ibadah yang diutamakan di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Jadi sesuai dengan bulannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan, beliau ini luar biasa dermawannya, lebih lagi daripada bulan-bulan biasanya. Walaupun Rasulullah itu sudah ajwadun nas, paling dermawan manusia. Pernah pada perang Hunain, di mana pada perang Hunain itu kemenangan berada di umat Islam. Telah menang berperang bertempur dengan orang-orang kafir, yaitu di perang Hunain. Maka Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu sangat banyak mendapat harta daripada hasil perang yang disebut dengan harta ghanimah. Masing-masing dapat bagian, dan pada waktu saat itu yang terbanyak mendapat bagian daripada harta ghanimah adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pada saat itu adalah pimpinan perang, lalu yang terbanyak. Sampai dapat Rasulullah SAW itu kambing sebanyak di antara dua lembah. Dari bukit, dari gunung ke gunung itu ada satu lembah itu penuh dengan kambing. Yang itu adalah untuk Rasulullah SAW. Nah, pada saat yang demikian datanglah seorang Arab Badawi atau disebut Arab Badui, artinya orang Arab yang diam di gunung-gunung. Kalau kita bukit, namun laksa bukit lah. Kalau dia Arab Badui ini, bagusnya kambing-kambing ini, kepingin orang Arab Badui ini. Ujar Rasulullah SAW, pian ini sukakah dengan kambing-kambing ini, hendakkah dengan kambing-kambing ini? Ujarnya, mungkin Rasulullah, aku suka dengan kambing-kambing. Kalau pian suka dengan kambing-kambing ini, ambil semuanya. Kali 2 juta aja lah. Kalau 1000 kira-kira berapa nominal duitnya? Bahari itulah. Dan itu memang tidak, Rasulullah memberi itu bukan karena rasa berat, tidak. Nah, itu membuktikan bahwasanya Rasulullah itu sangat dermawan. Apalagi ketika Ibnu Abbas menceritakan, ujar Ibnu Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu memang terkenal orang yang sangat dermawan. Ketika bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Itu seperti angin yang berhembus. Angin berhembus itu kan ada pawalan. Artinya tidak perlu pujian, tidak perlu macam-macam, penting hembus. Dan itu dinikmati orang-orang banyak. Apalagi ketika Rasulullah SAW sedang bertadarus dengan Jibril, maka Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Nah, oleh karena itulah makanya di bulan Ramadan ini disebut dengan atau dijuluki dengan Syahrul Sadaqah, bulan sedekah. Jadi amal ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan ini diantaranya adalah bersedekah. Apa yang bisa kita sedekahkan? Apa yang bisa alami minia misalnya mengolah kolak dibanyaki, kirimi lah, siapa dikirimi di tetangga ya Allah, banyaki mula wadai kalau misalnya tukar kambing kan pasar mahara, bari kekawanan kan. Dan makanya kita sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memberi atau membukakan orang puasa, bukber namanya ya, buka bersama. Siapa yang membuka akan orang puasa
maka dia akan dapat pahala sebanyak puasa sebanyak orang yang dibukakan. Kalau yang dibukakan semakin banyak, itulah kita dapat puasa dan tidak dikurang-kurangi. Kita umpamakan orang dapat pahala puasa misalnya 1000, berarti kita dapat juga 1000. Kali orang yang buka akan itu 200, berarti kita dapat 200.000. Pasti kita bisa sedekah di jalan. Kalau ada orang pindahan di masjid, 500 takipai lah, mana nih bekikih mencari lah. Nah sekarang dibanyaki daripada bulan Ramadan 5.000. Kalau misalnya bulan cilingan di kita tarawih, nah banyaki membuat yang biasanya 1.000 aja lah, maka dibanyaki 5.000. Pokoknya lebih daripada bulan yang lain. Di antara lagi julukan yang dijuluki daripada julukan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi ibadah yang sangat ditekankan bulan Ramadan itu adalah yaitu membaca Al-Quran. Walaupun di luar Al-Quran itu juga disuruh juga membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti kepada orang yang petunjuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Jadi kita mulai ini bertekad berniat minimal 1 kali khatam. Minimal sehari sejus berarti 30 hari khatam. Apalagi kalau 2 juz sehari, malam sejus, siang sejus, berarti 2 kali khatam. Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu sampai 60 kali khatam. Jadi berarti siang 30 kali khatam, malam 30 kali khatam. Jadi 60 kali itu dilakukan atau dibaca oleh Imam Syafi'i, dikhatamkan oleh Imam Syafi'i di luar salat. Belum lagi waktu salatnya berapa kali khatam. Ya kita just 30 khatam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran nazran. Sepaling banyak pahala, tinggi martabatnya suatu ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah biasanya kita membaca Al-Quran ketika kita turunan sekolah aja pagi begin kalangan. Nah maka yang biasa selembar paling pada kita bulan Ramadan 2 lembar, membuktikan kita bahwasanya menghargai bulan Ramadan. Lagi kawah khatam kan? Tuntut sembahyang 2 lembar, tuntut sembahyang 2 lembar, tuntut sembahyang 2 lembar. 2 lembar itu insya Allah 10 menit selesai. Jadi berarti 2 lembar 1 hari sejus. Hari-hari kayak itu. Nah, minimal bulan Ramadan ini khatam. Mudah-mudahan karena habis bulan Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan kepada kita. Nah, kayak itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap bulan Ramadan beliau itu tadarus lawan Jibril. Kadang-kadang Rasulullah yang menjaga akan Jibril membaca, kadang-kadang Jibril yang menjaga daripada Rasulullah SAW. Makanya kita tadarus di masjid-masjid. Ayo, kalau kita pada apa-apa juga datangi masjid umpat untuk tadarus. Beserta gemar Ramadan yang satu Lus Masdatan rahimahullah. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan.
Bahkan kita telah mengerjakan puasa sekaligus Ramadan. Puasa Ramadan sekaligus kita membaca Al-Quran. Maka ujar Nabi kita kan, as-saimu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pertolongan kepada yang membacanya, kepada yang puasa dan baca Al-Quran yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ketika kita sedang bertimbang, maka nanti Al-Quran, puasa aja akan memberi syafaat. Bertungguan. Kalau misalnya ini amal jahatnya berat, amal kebaikannya ringan. Lalu ketika amal jahatnya itu berat, ketika amal baiknya ringan, maka nanti Al-Quran yang kita baca, puasa yang kita laksanakan itu kena memberati, akan membuat ketimbangan amal baik lalu jadi berat, lalu beratlah amal daripada kebaikan kita. Nah, itu namanya beri syafaat. Ketika kita mau menyeberang di tiang Shiratal Mustaqim, yang mana di bawahnya itu adalah api neraka, ketika kita tergelincir maka jatuh dalam api neraka. Maka datanglah nanti puasa dan Al-Quran yang kita baca itu nanti yang akan memberikan pertolongan. Dan Al-Quran berbuat di sini kita menyeberang sampai ke sebarang. Nah, itu namanya as-saim wal Quran yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi oleh karena itu kita dua puasa, sekarang kita puasa, nah kemudian kita membaca Al-Quran. Ini sudah lebih hidup. Peserta Gemar Ramadan Manlus Syaitan rahimahullah. Mudah-mudahan kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan ini bisa menggunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang kita waktu luang banyak, waktu kosong banyak. Ayo, kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia bahkan menjadi dosa, itu dikurangi. Yang biasanya nonton TV itu misalnya 3, 4, 5 episode dari sinetron dikurangi. Yang biasanya kita main HP berapa jam kita kurangi. Kalau bisa libur, kalau bisa ditiadakan sama sekali, minimal dikurangi. Itu salah satu kita menghormati, menghargai rasa syukur kita bahwasanya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah kesempatan anugerah dari Allah yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, baik dari Budi Usul dan pada pihak semua. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini terima oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan setelah kita selesai melaksanakan puasa bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa, yang merupakan pangkat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Baiklah, mohon maaf, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.